2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk membuat saham saya pribadi menjadi masuk dalam bentuk trust fund pada sebuah perusahaan holding yang saya bermitra sudah 10 tahun. Dengan trust fund tersebut, sebenarnya ini hanya strategi akal-akalan agar nama kita bersih dan keluar dari organisasi tersebut padahal masih memiliki perusahaan tersebut. Misalnya, 9 naga itu biasa di dalam menggunakan strategi trust fund itu. Sisi bisnisnya adalah nama di perusahaan yang biasanya atas nama, namun karena pakai trust fund menjadi atas unjuk. Jadi siapa yang bawa dalam tanda petik tersebut, maka dia bisa ikut RUPS atau RUPS dan ikut mendapatkan dividen, hanya tidak ikut dalam manajemen detail rinci atau tidak ikut dalam kebijaksanaan perusahaan. Kita jelaskan trust fund di lain kesempatan. Suatu hari saya mengutus mitra saya yang namanya sering saya pakai sebagai fronting saya. Ini sisi lain strategi bisnis lagi. Dia hanya fronting di bawah meja, dia kasih semua kepemilikan balik ke saya. Dia hanya di permukaan, yang shadow aslinya yang di dalam ya saya juga pemiliknya. Sekali lagi kita terangkan tentang fronting di kesempatan yang lain. Kali ini saya mau menjelaskan tentang vibrasi dalam bisnis. Ketika saya menerbitkan trust fund di organisasi tersebut, saya ditanya oleh fronting saya tersebut, kenapa pakai trust fund, Pak? Saya bilang, kamu ikut RUPS tahun ini deh, dan kamu lihat apa yang saya maksud dalam organisasi tersebut, nanti kamu paham. Kemarin dia ikut RUPS tersebut dan dia lapor ke saya. Saya pun bertanya, apa yang kamu rasakan? Iya Pak, saya paham kenapa Bapak terbitkan trust fund. Organisasi tersebut sunset kayaknya. Dunia properti bukan yang memukul organisasi itu, tetapi orang di belakang meja dan di belakang organisasi itu parah sekali, Pak. Manajemennya lemah sekali. Dan ini dikarenakan tidak ada alfanya di sana, tidak ada alfa male-nya. Dari awal saya masuk, saya mencoba menangkap signal. Siapa alfa di organisasi ini? Siapa leader di organisasi ini? Vibrasinya sama sekali tidak terbaca. Bisnis dan organisasi tanpa alfa itu akan membuat organisasinya cepat mati. Bukan dunia bisnisnya. Emang ada CEO di sana, ada COO. Tapi alfa adalah alfa. Ada informal leader, ada formal leader. Namun alfa, walaupun informal, dia tetap mempengaruhi. Dan di organisasi tersebut tidak ada alfanya, baik di informal maupun di formalnya. Alfa itu menentukan dorongan tim, menentukan arah organisasi, dan menentukan kesejahteraan organisasi. Lalu saya tanya, kalau Indonesia gimana? Lalu dia menyeletuk, kayaknya ke depan kita perlu alfa hadir dengan keberanian, ketajaman visi seorang eksekutor jenius. Kalau enggak persis kayak organisasi yang Bapak sebutkan. Apa kita ganti trust fund juga Pak di Indonesia?